Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam pengembaraan ini, berkelana, berpetualang, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana sesepuh kita dulu, leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah, para wali-wali Allah dalam menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini dengan damai dan tentram dan aman, hingga Islam bisa diterima di segala lini masyarakat waktu itu hingga sekarang. Dan Islam jadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar jadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, dengan kuda putih yang handal inilah Honda PCX saat ini melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, melakukan perjalanan religi khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan. Saya akan datangi makam-makam keramat di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, dari tempat-tempat yang paling pelosok di daerah wilayah Kabupaten Lamongan ini akan saya datangi semuanya dan akan saya ziarahi. Dan untuk saat ini khusus akan saya tampilkan religi khusus jelajah Kabupaten Lamongan, karena Kabupaten Lamongan memang meggilan dengan ratusan makam-makam keramat para aulia Allah. Lamongan penuh dengan makam-makam keramat para wali-wali Allah yang bertebaran mulai dari pantai utara wilayah Kabupaten Lamongan, pesisir utara, sampai ke Pegunungan Kapur, daerah Ngimbang, Belulu, Modo, Sukorame, Sambeng, dan sebagainya. Ternyata wilayah Kabupaten Lamongan dipenuhi dengan tokoh-tokoh penyebar agama Islam, para wali-wali Allah zaman dulu. Makanya bisa dikatakan Lamongan adalah Songgoe Wali, bumi Songgoe Wali, Songgo Wali. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sebutan buat Lamongan bumi Songgo Wali ini, karena Lamongan ternyata setelah saya jelajahi, ratusan makam-makam keramat aulia Allah bertebaran di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Tiap jengkal wilayah Kabupaten Lamongan terdapat makam-makam aulia Allah, wali-wali Allah yang dulu sedikit banyak telah menorehkan sejarah di wilayah Kabupaten Lamongan ini, baik membuat alas, memulai suatu pembukaan padukuan baru, perdikan baru, dan proses penyebaran agama Islam di bumi Kabupaten Lamongan ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada,
Untuk kali ini saya melakukan perjalanan religi menuju sebuah bukit kecil di daerah Paciran, tepatnya di Desa Sendang Duhur, menuju makam keramat wali Allah, aulia Allah yang luar biasa karomanya. Beliau adalah Banur Rahmat atau yang mendapatkan gelar Kanjeng Sunan Sendang Duhur. Untuk mencapai makam keramat Banur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Duhur, dari Paciran tadi melewati WPL, wisata bahari Lamongan, sampai di bibir pantai kita belok kiri melalui tempat pembuangan sampah, terus naik beberapa kilo melalui bukit-bukit terjal, bukit-bukit kapur, yang kalau kita melihat ke sisi utara tampaklah lautan lepas, dan sisi kanan, sisi kiri tebing-tebing bukit karang. Inilah kita sudah memasuki Desa Sendang Duhur yang berada di sebuah bukit kapur daerah Paciran, Kabupaten Lamongan. Walaupun lokasinya yang gersang sekali di pegunungan kapur, perbukitan kapur, tapi Sendang Duhur masyarakatnya sangat-sangat luar biasa. Bangunannya semua yang mewah-mewah. Ini salah satu bukti berkah barokah dari karoma Banur Rahmat hingga menjadikan desa ini makmur, jaya, sentosa, semuanya dengan izin Allah. Sahabatku, para pemirsa, para pecinta wisata religi, sampailah di komplek makam keramat Banur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam wali Allah, aulia Allah, di sebuah bukit di Desa Sendang Duhur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di makam wali Allah, aulia Allah, Banur Rahmat atau yang lebih dikenal dengan Kanjeng Sunan Sendang Duhur. Sahabatku sekalian, insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat. Saya akan ziarahi makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama dan kiai, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saya akan datangi dan ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi saya berziarah keliling Nusantara ini, mengembara ini, yang saat ini berada di makam keramat wali Allah Banur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Duhur di daerah Sendang Duhur, Paciran, Lamongan, Jawa Timur ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita memasuki komplek makam keramat Banur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Duhur yang tepat berada di belakang Masjid Tiban. Kenapa disebut Masjid Tiban? Konon katanya masjid ini memang tahu-tahu jatuh dari langit dengan izin Allah dan menjadikan masjid ini ada pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini akan saya ceritakan di bagian belakang. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, makam keramat Banur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Duhur sangatlah luar biasa, dengan batuan tadi yang diukir indah sekali. Ini adalah Gapura Maduraksa sebagai simbol Kabupaten Lamongan.
Ini adalah gapura yang dibikin zaman dahulu, asli orisinil, dan menjadikan simbol gapura masuk Kabupaten Lamongan yang luar biasa meganya itu. Subhanallah. Bayangkan nenek moyang kita dulu dengan peralatan yang sangat-sangat sederhana bisa menorehkan seni ukir dari batuan cadas yang membentuk kayak gitu, luar biasa. Subhanallah. Kita menaiki tangga lagi ke atas untuk mencapai makam keramat Cungkup, bangunan makam keramat Banu Rahmat atau Kanjeng Sunan Sedang Luhur. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Saat ini kita memasuki Cungkup, bangunan makam keramat Banu Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Luhur. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Ini adalah Cungkup, bangunan makam keramat Banu Rahmat atau Kanjeng Sunan Sedang Luhur yang berlokasi di sebuah bukit kecil masuk wilayah Desa Sendang Luhur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di sisi utara dari wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yaitu di pesisir pantai utara. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, kita hadir di sini, kita berziarah di sini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan niat ibadah lillahi ta'ala hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini, di makam ini, kita membaca Yasin, Fatihah, hadiah Fatihah, Yasin, tahlil istighosah. Berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, termasuk wabil khusus beliau aulia Allah semuanya, wabil khusus aulia Allah Sagabul Karomah Banu Rahmat atau Kanjeng Sunan Sedang Luhur. Semoga beliau ditempatkan, beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi sahabatku, kita hadir di sini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, dengan membaca Fatihah, tahlil, istighosah, Yasin. Berkah barokahnya kita tujukan pada orang-orang yang telah pergi mendahului kita menghadap Sang Khalik. Wabil khusus orang tua kita, bapak, ibu, mbak, buyut, yang tangga leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, nantinya akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, tahlil, istighosah, fadilah pahalanya kita kirimkan pada seluruh ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para aulia Allah, wali Allah, wabil khusus wali Allah Sagabul Karomah Banu Rahmat Kanjeng Sunan Sedang Luhur. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Jadi kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya, orang tua kita, para kiai, para ulama, para aulia Allah, sahabatku, para pecinta wisata religi. Kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, tapi kita jadikan makom ini sebagai wasilah kita dalam bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada beliau semuanya, orang tua kita, para aulia Allah. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, para pecinta wisata religi, kita mendoakan beliau. Jadi kita tidak pernah meminta kepada makom. Bagi para pemirsa semuanya yang kurang paham,
menyatakan ziarah kubur musyrik, syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Naudzubillah, semua naudzubillah min zalik. Kita di sini hadir mendoakan beliau semuanya. Kita di sini hadir minimal sebagai wujud nyata hormat kita kepada beliau, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghargaan kita kepada beliau semuanya. Karena beliaulah yang telah menorehkan sejarah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Hingga saat ini Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini. Jadi kita menghargai perjuangan beliau semuanya yang telah menorehkan sejarah dalam syiar agama Islam di bumi yang kita cintai ini. Hormat kita, tawaduk kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adanya beliau-beliau yang telah menyebarkan agama Allah di bumi yang kita tempati ini. Inilah sedikit sahabatku, salah satu berkah barokah dari kita berziarah kubur. Kita hormati beliau semuanya karena telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Di balik itu, kita dengan ziarah kubur, kita melihat batu-batu nisan berserakan. Kita melihat kuburan. Otomatis kita mengingat akan kematian. Karena siapapun yang mati pasti akan dikubur dan diberi batu nisan kayak gini. Dengan kita melihat batu nisan, mendatangi kuburan, otomatis kita mengingat akan kematian. Karena mati itu pasti sahabatku, mati itu pasti dan kita pasti akan mati. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan berlomba-lomba untuk jauh-jauh lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melihat makam atau kuburan, kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berusaha untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena mati itu pasti, kita pasti akan mati. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat, di komplek makam keramat Kanjeng Sunan Sedang Duhur atau Raden Banur Rahmat. Yang makamnya terletak di sebuah bukit kecil, masuk wilayah Desa Sindang Duhur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mengenai soal kematian, soal ziarah kubur, saya ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kita akan kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, dengan ziarah kubur kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan semakin tekun dalam beribadah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini hanya sebentar, sahabatku, para pemirsa semuanya. Hidup ini hanya sementara. Setelah itu kita akan kekal di akhirat nantinya, sahabat. Kalau Kanjeng Sunan Kalijogo bilang hidup ini hanya mampir ngombe, terus jagat akhirat. Oleh karena itu sahabatku, mari kita isi hari-hari kita, waktu-waktu kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan semuanya dengan niat ibadah lillahi taala, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita kekal bersamanya di alam akhirat sana, sahabat. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi,
Mbah Rahmat atau Kanjeng Sunan Sedang Luhur adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di bumi Lamongan, khususnya di daerah Pantura, Pantai Selatan, Pantai Utara, Kabupaten Lamongan. Beliau adalah salah satu wali besar di tanah Jawa ini. Karomah-karomah beliau luar biasa. Salah satunya adalah Masjid Tiban yang ada saat ini. Dulu konon katanya masjid ini tahu-tahu hadir dari atas. Makanya ini adalah salah satu masjid Tiban yang asli. Bukan tiban-tibanan seperti lain-lain masjid yang disebut-sebut itu. Ini adalah asli Masjid Tiban dari Mantingan, Jepara. Dulu Mbah Rahmat Kanjeng Sunan Sedang Luhur bermunajat kepada Allah, kepingin memiliki sebuah masjid di padepokannya ini yang gersang ini. Akhirnya beliau sowan menghadap ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Tepat saat itu juga Ratu Kalinyamat selaku keturunan dari Raden Patah Sultan Demak, beliau Ratu Kalinyamat mendapatkan wesek, disuruh membuat dua buah masjid yang sama-sama besar. Setelah itu disuruh menghadap ke Kanjeng Sunan Kalijogo, dan masjid itu sudah jadi dua buah masjid besar di daerah Mantingan. Saat itu juga Mbah Rahmat atau Sundang Mbah Rahmat datang bersowan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Akhirnya dua tokoh ini, Ratu Kalinyamat dengan Mbah Rahmat Kanjeng Sunan Sedang Luhur, dipertemukan. Akhirnya Ratu Kalinyamat mengiyakan kalau beliau membuat dua masjid, dan Mbah Rahmat mendapatkan perintah atau WC untuk pergi ke Demak dan meminta sebuah masjid, sebuah tempatkan di Bukit Sedang Luhur. Singkat cerita, Ratu Kalinyamat ikhlas memberikan satu masjid itu untuk Mbah Rahmat, tapi dengan satu syarat, masjid itu harus dibawa dalam keadaan utuh sampai ke bumi Sendang Luhur Paciran ini. Akhirnya Mbah Rahmat berdoa, bermunajat kepada Allah, dan dengan izin Allah, masjid Ratu Kalinyamat yang dua itu, salah satunya terbang tinggi, melayang-layang ke arah timur, sampailah di daerah Paciran. Tahu-tahu jendelanya karena tutup angin cicir di daerah Paciran saat ini, karena cicirnya jendela pintu masjid, akhirnya membuat nama daerah itu menjadi Paciran atau Ciciran dalam bahasa Jawanya, karena terciciran pintu atau jendela dari masjid yang terbang ini. Terus masjid ini terbang dan akhirnya sampailah di sebuah puncak bukit yang saat ini berada di Sendang Luhur ini. Makanya inilah masjid asli, Masjid Tiban, pemberian dari Ratu Kalinyamat Mantingan. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini kita berada di makam keramat Mbah Rahmat atau Kanjeng Sunan Sedang Luhur. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berziarah di makam keramat Kanjeng Sunan Sedang Luhur Mbah Rahmat yang berada di daerah Sedang Luhur Paciran Lamongan ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen